Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena malam hari kita boleh kembali bersama-sama beribadah di dalam persekutuan doa secara online. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena malam hari ini kami boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal pertengahan dan sampai akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan memimpin seluruh ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Saudara sekalian, pada waktu kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka Alkitab mengatakan bahwa kita menjadi anak-anaknya. Dan sebagai anak-anaknya, saya percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena dalam kondisi situasi apapun juga, Dia ada bersama dengan kita. Pada waktu kita menghadapi pergumulan kesulitan, Dia juga ada bersama-sama dengan kita dan memelihara hidup kita. Mari Bapak Saudara sekalian, kita sama-sama kita akan naikkan pujian KPPK nomor 423, Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun ya menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa berikut ini. Yang pertama, mari kita sama-sama kita bersyukur atas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita bersyukur untuk pekerjaan kita, kita bersyukur untuk usaha kita yang masih bisa berjalan dengan baik sekalipun di tengah-tengah kondisi dan situasi yang tidak menentu sampai hari ini. Mari kita juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap keluarga kita. Mari kita sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sampai hari ini kami melihat bagaimana Tuhan masih tetap memelihara kami dengan begitu sempurna ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk juga pekerjaan usaha kami boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kondisi situasi yang tidak menentu sampai pada hari ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, bagaimana Tuhan Engkau memelihara keluarga kami ya Tuhan dengan sangat baik dan sempurna, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata
yang kami alami ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan malam hari ini ketika kami datang di hadapan Tuhan menyampaikan doa syukur kami kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama. Amin. Mari Bapak Saudara sekalian, yang kedua kita akan berdoa untuk sekolah Bina Kasih. Beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mari kita akan berdoa untuk penerimaan peserta didik supaya Tuhan menggerakkan setiap para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah kita, yaitu Bina Kasih, sehingga terpenuhi target masing-masing jenjang, baik itu di KB, TK, SD, SMP maupun SMA. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk panitia penerimaan peserta didik dapat mengerjakan tugas mereka sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, mari kita juga berdoa untuk keluarga besar SKBK, secara khusus pimpinan yayasan, direktur sekolah, gembala sekolah, para guru, dan juga seluruh staf, agar Tuhan memakai mereka untuk memajukan dan mengembangkan sekolah ini, supaya dapat menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat kota Jambi. Mari Bapak Saudara sekalian kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga menyerahkan kepadamu ya Tuhan untuk sekolah Kristen Bina Kasih ya Tuhan. Kami percaya dan yakin bukan sebuah kebetulan jika Tuhan menempatkan sekolah ini di tengah-tengah kota Jambi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah, menjadi berkat ya Tuhan bagi masyarakat yang ada di kota Jambi ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk ya Tuhan ajaran penerimaan siswa ajaran baru ya Tuhan pada periode tahun ini. Kami mohon Tuhan kiranya Tuhan juga campur tangan menggerakkan setiap ya Tuhan orang-orang tua ya Tuhan untuk menyekolahkan anak mereka di tengah-tengah sekolah kami di Bina Kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa biarlah kiranya Tuhan juga campur tangan menolong panitia ya Tuhan dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan jadwal mereka masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan Engkau juga campur tangan ya Tuhan, memberkati ya Tuhan untuk setiap daripada yayasan daripada sekolah ini ya Bapa. Kami serahkan kepadamu baik itu ya Tuhan ketua yayasan, anggota yayasan, kami serahkan juga untuk direktur sekolah, gembala sekolah, para guru dan juga staf-staf yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan juga menolong mereka untuk mereka boleh memikirkan, memajukan dan mengembangkan ya Tuhan sekolah ini ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya sekali lagi ya Tuhan bahwa sekolah ini berdiri di tengah-tengah kota Jambi ya Tuhan. Ada maksud Tuhan untuk boleh membawa lebih banyak lagi orang-orang untuk boleh mengenal Tuhan, percaya dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tuhan berkati sekolah ini dengan limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama. Amin. Yang ketiga, mari kita sama-sama kita akan berdoa untuk pelayanan komisi misi di gereja kita. Yang pertama kita akan berdoa untuk pembina komisi misi ini. Kita juga berdoa yang kedua untuk pengurus, para pengurus komisi misi. Kita juga berdoa yang ketiga untuk pelayanan komisi misi ini. Kita berdoa supaya Tuhan memakai rekan-rekan kerja kita ya di komisi misi ini untuk boleh memberkati banyak orang. Secara khusus juga kita akan menyerahkan pada Tuhan untuk pos-pos PI yang ada di gereja kita yang di bawah naungan daripada komisi misi ini. Kita berdoa baik itu pos PI Bungo, pos PI Sarolangon, pos PI Tembesi, pos PI Air Hitam dan juga cabang Tungkal. Mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan memberkati pelayanan daripada misi di gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan padamu ya Tuhan untuk komisi misi di gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan yang Kau memberkati pembina komisi misi. Tuhan juga pakai dengan ajaib, dengan heran ya Tuhan untuk memikirkan bagaimana ya Tuhan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan misi ini. Demikian juga rekan-rekan kami ya Tuhan, para pengurus-pengurus komisi misi ini. Pimpin mereka untuk bersama-sama ya Tuhan bekerja sama di dalam membangun pelayanan
misi ini ya Tuhan. Dan kami berdoa juga kiranya Tuhan Kau juga campur tangan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka ya Tuhan. Program-program yang mau mereka laksanakan di tengah-tengah pelayanan mereka. Sehingga kami boleh melihat ya Tuhan, pekerjaan Tuhan di bidang misi ini boleh semakin maju dan berkembang ya Tuhan. Dan khusus kami berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang ada di pos-pos PI yang ada ya Tuhan. Baik itu pos PI Sarolangun, Bungo, maupun Tembesi atau Air Hitam ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk cabang Tungkal. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ada di sana ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau pakai mereka untuk boleh mengembangkan ya Tuhan pekerjaan Tuhan di sana. Sehingga melaluinya ya Tuhan ada banyak orang boleh mengenal Tuhan. Ada banyak orang yang kemudian ya Tuhan dibawa untuk boleh percaya dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan terima kasih. Kami serahkan seluruh pelayanan komisi misi ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa membuka jalan bagi setiap pergumulan kesulitan kita. Apapun kesulitan dan persoalan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti. Tuhan kita adalah Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Mari Bapak Saudara sekalian kita sama-sama kita nyatakan dengan iman kita bahwa Tuhan pasti buka jalan buat segala pergumulan kesulitan kita. Kita naikkan pujian, Ku Tahu Tuhan nanti buka jalan. PPR nomor 93. Tahu Tuhan nanti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang, malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan nanti buka jalan. Dalam bahasa Inggris, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkness night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Mari Bapak Saudara sekalian kita melanjutkan pokok doa kita. Berikutnya mari kita sama-sama kita akan berdoa untuk jemaat GKPJ yang mengalami dampak daripada pandemi. Kita berdoa untuk pekerjaan mereka, usaha mereka, dan keluarga mereka. Agar Tuhan memberikan ketabahan, kekuatan, dan juga jalan keluar kepada mereka. Kita berdoa untuk iman kerohanian mereka, dan juga hubungan mereka dengan Tuhan. Agar mereka tetap hidup dekat dengan Tuhan, mengandalkan Dia di tengah-tengah situasi, kondisi yang tidak menentu sampai pada hari ini. Mari Bapak Saudara sekalian kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi Tuhan menyerahkan kepadamu setiap daripada jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Khusus mereka yang terdampak oleh karena COVID ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan mereka, kami berdoa untuk usaha mereka, kami juga berdoa untuk keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kepada mereka ya Tuhan jalan keluar, memberikan kepada mereka kekuatan, memberikan kepada mereka penghiburan di tengah-tengah ya Tuhan, apa yang mereka hadapi ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang berkuasa menopang mereka satu persatu. Sehingga ya Tuhan, mereka pun ya Tuhan tetap hidup dekat dengan Tuhan. Mereka tetap ya Tuhan memiliki komunikasi yang indah bersama dengan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan mereka yang mereka hadapi ya Tuhan. Kiranya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama kembali berdoa untuk ibadah online gereja kita di masa-masa pandemi ini. Mari kita berdoa untuk ibadah umum, baik itu persekutuan doa malam maupun kebaktian anak sekolah minggu online, kita berdoa. Dan juga mungkin komisi-komisi yang lain. Kita berdoa supaya boleh berjalan dengan lancar dan dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat. Kita juga berdoa untuk supaya para pelayan Tuhan agar dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk melayani. Berdoa juga untuk setiap jemaat agar mereka sungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Mari kita sama-sama kita buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan ibadah-ibadah yang kami lakukan secara online ya Tuhan. Baik itu kebaktian umum secara online ataupun ya Tuhan kami berdoa untuk kebaktian doa Rabu malam. Kami berdoa juga untuk ya Tuhan kebaktian sekolah minggu anak. Kami berdoa untuk komisi-komisi yang lainnya yang kami lakukan ya Tuhan di dalam secara online ya Tuhan. Kami berdoa kiranya semuanya boleh dipersiapkan dengan baik, berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang ambil bagian di dalam pelayanan dalam satu minggu ini. Tuhan juga pakai mereka ya Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang hidup, menjadi berkat ya Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Mereka boleh dengan antusias, dengan hati yang siap untuk mengikuti seluruh ibadah ya Tuhan dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong ya Tuhan untuk pelayanan daripada ibadah online ini. Sehingga sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap daripada jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali bersama-sama naikkan pujian Ku Tahu Tuhan nanti buka jalan. Mari kita menyanyikannya lagu ini dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan buka jalan bagi setiap pergumulan dan kesulitan kita. Hanya bahasa Indonesia saja. Ku tahu Tuhan nanti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan nanti buka jalan. Kita percaya dan yakin Tuhan pasti buka jalan bagi setiap pergumulan dan persoalan hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama kembali berdoa. Selanjutnya kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang lemah tubuh. Kita berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat-Nya kepada mereka, supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Yang pertama, mari Bapak Saudara sekalian kita berdoa untuk Bapak David Sormin pasca operasi tulang. Lalu kemudian yang kedua, kita berdoa untuk Bapak Subandi, ada cairan di otaknya. Dan yang ketiga, mari kita berdoa untuk Ibu Atin dalam pemulihan karena diabetes. Yang terakhir kita berdoa untuk Ibu Musiulan, nenek dari Bapak Samuel Aliong, keadaan kurang sadar yang sedang dirawat di Rumah Sakit Teresia. Mari Bapak Saudara sekalian kita berdoa untuk keempat saudara kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dan menyerahkan kepadamu ya Tuhan untuk beberapa saudara kami yang berada dalam keadaan lemah tubuh. Kami mohon Tuhan Engkau berbelas kasihan kepada mereka satu persatu ya Tuhan. Menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan untuk menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kepadamu ya Tuhan untuk Bapak David Sorbin yang pasca jatuh ya Tuhan dan patah tulang. Kami berdoa juga untuk ya Tuhan Bapak Subandi
yang ada cairan di otaknya ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Atin ya Tuhan dalam pemulihan karena sakit diabetes. Kami juga berdoa untuk Ibu Musiulan ya Tuhan, nenek daripada Bapak Samuel Leong yang kurang sadar ya Tuhan dan sedang dirawat di rumah sakit Teresia. Kami berdoa kiranya Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu sekali lagi. Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Saudara sekalian, mari yang terakhir kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pemerintah dalam mencegah penyebaran pandemi virus corona yang supaya tidak semakin masif lagi. Dan kita juga berdoa supaya upaya pemerintah dalam mengatasi resesi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi virus ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk upaya pemerintah di dalam mencegah penyebaran daripada pandemi virus corona ini yang supaya tidak semakin meluas lagi ya Tuhan. Kami berdoa juga kiranya Tuhan pakai ya Tuhan orang-orang yang ada di dalam pemerintahan ya Tuhan, yang berkaitan dengan menangani pandemi ini ya Tuhan. Diberikan hikmat bijaksana, diberikan kepada mereka ya Tuhan kemampuan untuk boleh ya Tuhan menangani penanggulangan daripada penyebaran COVID ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk situasi kondisi ya ekonomi yang sedang kami alami ya Tuhan, mulai menghadapi resesi ya Tuhan oleh karena pandemi virus ini. Kami berdoa Tuhan berbelas kasihan. Sekali lagi Tuhan pakai pemerintah kami ya Tuhan untuk boleh ya Tuhan membangun kembali ya Tuhan ekonomi kami ya Tuhan yang saat ini sedang juga mengalami resesi. Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita ada begitu banyak perkara yang terjadi dan kita tidak mengerti. Tetapi kita percaya dan yakin bahwa Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan kita yang kita layani adalah Tuhan yang peduli dengan segala pergumulan dan kesulitan kita. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur saudara sekalian firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Evelyn dengan tema jalan keluar di tengah ketidakberdayaan. Mari Bapak saudara sekalian kita naikkan satu pujian Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bapalah mengerti. Banyak perkara
banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Evelyn. Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sekali lagi kami mohon pertolongan Tuhan bagi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun setiap jemaat yang akan mendengarkan firman. Biarlah Tuhan melalui pemberitaan firman malam hari ini sekali lagi kami diberkati Tuhan, kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan Tuhanlah yang akan memberikan kami hati untuk menerima kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu jalan keluar di tengah ketidakberdayaan. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1-7. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu."
Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita tentang 2 ekor katak yang tanpa sengaja jatuh ke dalam satu tong yang berisi krim. Pada waktu mereka terjatuh ke dalam tong itu, kedua ekor katak ini berusaha berenang dan kemudian berusaha meloncat keluar. Tetapi mereka mengalami kesulitan. Saudara, salah seekor katak itu kemudian dia menyerah. Dia merasa putus asa. Lalu dia berkata, tidak ada gunanya saya berenang ke sana kemari. Saudara, akhirnya katak ini tenggelam di dalam keputusasaan. Lalu tinggallah seekor katak yang lain. Katak ini sangat berbeda. Dia tidak menyerah. Dia tidak mau jatuh ke dalam krim itu dan tenggelam di dalamnya. Maka dia juga terus berenang mempertahankan hidupnya. Dia berpikir, masih ada harapan. Pasti ada jalan keluarnya. Saudara, ketika katak ini terus berenang di dalam krim itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Krim itu makin lama makin mengeras dan kemudian menjadi mentega. Pada akhirnya katak ini mendapatkan tempat pijakan yang kuat, kemudian dia bisa melompat keluar dari tong itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam perjalanan kehidupan yang kita lewati, tidak semua hal bisa berjalan dengan lancar. Ada kalanya kita berada di dalam pergumulan, persoalan, bahkan kita berada dalam titik ketidakberdayaan kita. Tetapi dalam kondisi yang demikian, apakah kita menyerupai salah seekor katak tadi yang mengalami putus asa dan tenggelam di dalam keputusasaan itu? Apa yang kita lakukan ketika kita berada di dalam ketidakberdayaan kita? Saudara, jika kita dalam kondisi yang demikian, bagaimana kita mendapatkan jalan keluar bagi keadaan kita? Hari ini saya mengajak saudara sekalian belajar dari kisah minyak seorang janda yang baru saja kita baca tadi. Kita akan mencari tahu bagaimana menginginkan, mengharapkan dan mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan di masa-masa sulit kita, bahkan ketika kita berada di titik ketidakberdayaan kita. Saudara, cerita ini, kisah ini dimulai dengan seruan dari salah seorang istri dari nabi-nabi yang ada pada waktu itu. Saudara, kalau di dalam terjemahan lain, khususnya dalam bahasa Inggris dikatakan istri dari salah seorang anak dari para nabi. Nah saudara, siapakah anak-anak para nabi ini? Nah, mereka ini bukan anak secara jasmani, tetapi anak-anak secara rohani dari para nabi besar yang ada pada waktu itu, seperti Elia dan Elisa. Mereka bisa dikatakan sebagai nabi-nabi yang akan dipersiapkan untuk pelayanan selanjutnya. Kalau hari ini mungkin saya bisa katakan seperti para mahasiswa seminari yang sedang dipersiapkan untuk pelayanan. Nah saudara, itulah situasi yang kita lihat di ayat 1 tadi. Ada seorang istri nabi yang ditinggalkan dengan hutang suaminya. Sayangnya suaminya itu meninggal sebelum dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Saudara, hutang yang ada itu kemudian harus ditanggung oleh si janda itu. Masalahnya saudara, dia tidak bisa membayar hutangnya. Pada masa itu menjadi seorang janda itu merupakan sebuah kemiskinan. Dia tidak punya suami, itu berarti dia tidak punya pendapatan. Dan otomatis saudara, dia tidak bisa melunasi hutangnya pada waktu itu. Di situ kita melihat janda ini menghadapi 2 masalah besar. Kematian suaminya dan kemudian hutang yang harus ditanggungnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat dia sedang kesulitan untuk membayar hutang, sang penagih hutang datang kemudian mau membawa kedua anaknya untuk dijadikan budaknya. Saudara, kondisi yang demikian membuat dia merasa kesulitan. Dia tidak berdaya, saudara. Penagih datang untuk membawa anaknya kemudian dijadikan budak. Saudara, kalau kita pikir hari ini bukan sesuatu hal yang benar ya, ketika kita membayar hutang lalu kita pakai anak kita untuk bayar hutang. Tetapi hukum Musa pada waktu itu mengatakan bahwa jika seseorang tidak dapat membayar atau melunasi hutangnya, maka penagih hutang atau yang memberi piutang itu berhak untuk mengambil anak-anaknya untuk dijadikan hamba atau budak-budaknya. Sampai pada tahun Yobel baru mereka dibebaskan. Nah saudara, bisa jadi pada waktu itu sang ayah menjadikan anak-anaknya ini sebagai jaminan hutang.
Situasi ini bisa terjadi itu karena tekanan ekonomi yang sedang dihadapi pada waktu itu. Situasi yang demikian, saya kira ini bukan situasi yang asing bagi kita. Mungkin situasi seperti ini pun sangat familiar di telinga kita. Bahkan sangat familiar dengan hidup kita. Apakah saudara hari ini juga mengalami hal yang demikian? Pernah mengalami masalah yang susah, yang parah tanpa solusi. Tidak ada jalan keluar. Nah saudara, ketika menghadapi persoalan demikian, apa yang saudara lakukan? Bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan yang rasanya tidak bisa terselesaikan? Kita melihat janda itu, saudara. Ketika dia sedang berada di dalam kesulitan besar. Dia tidak berkata, Tuhan apakah ini caramu memberi penghargaan, mengasihi hamba-hambamu yang takut akan engkau. Tidak saudara. Janda ini tidak mengeluh. Dia tidak pinjam uang kepada orang lain, dia tidak berpaling kepada keluarga atau teman-temannya. Kita perhatikan dia berpaling kepada Tuhan. Terlepas dari besarnya persoalan masalah yang dia hadapi saudara, dia mempercayai Tuhan. Seperti suaminya yang hidup takut akan Tuhan, dia berjalan dengan iman. Dia mungkin telah kehilangan segalanya saudara, tetapi dia tidak kehilangan Tuhan. Oleh karena itu dia berpaling kepada Tuhan dengan datang kepada Nabi Tuhan yaitu Elisa pada waktu itu. Saudara, ketika kita tidak mengerti segala sesuatu yang sedang terjadi, percayalah kepada Tuhan. Ketika saudara kehabisan akal, kehabisan solusi untuk masalah saudara, ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, tetap percaya kepada Tuhan. Pemazmur di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengatakan, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ketika kita tidak mengerti segala sesuatu, percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengerti setiap persoalan kita. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun mungkin kita akan kehilangan segalanya. Tapi kita tidak akan kehilangan satu hal. Yaitu bahwa kita tidak akan kehilangan Allah yang penuh kasih itu. Dan kita tidak akan kehilangan kasih-Nya. Oleh karena itu tetap percaya kepada Tuhan yang terus peduli akan hidup kita. Saudara, ketika janda itu datang kepada Elisa. Perhatikan apa yang tidak Elisa katakan. Elisa tidak berkata, oh ya oke gak apa-apa kamu santai aja. Biar Tuhan yang selesaikan. Atau Elisa juga tidak berkata, ya udah gak apa-apa nanti Tuhan sediakan. Saudara, ketika janda itu datang kepada Elisa, Elisa bertanya kepada janda itu, apa yang dapat ku perbuat kepadamu? Saudara, apa yang dapat saya lakukan sebagai nabi Tuhan, sebagai perwakilan Tuhan untuk menyelesaikan persoalanmu? Saudara, ini ada satu penegasan dari Elisa untuk memenuhi kebutuhan janda yang datang kepadanya. Ketika Elisa berkata demikian, sesungguhnya Elisa sedang membuka jalan bagi janda ini. Tuhan sudah mendengarkan tangisan, mendengarkan seruan janda ini. Dan Tuhan ingin memenuhi, memberikan pertolongan kepada janda ini. Saudara, di dalam hidup kita juga harus terus berharap kepada Tuhan. Kita mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Bahkan kita ingin berharap kepada Tuhan melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Tetapi apakah ada kepercayaan di dalam diri kita bahwa Tuhan akan melakukan itu di dalam hidup kita? Saudara, saat ini di dalam kondisi yang kita hadapi saat ini, saya pribadi berharap dan saya percaya saudara pun berharap bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi bangsa kita akibat pandemi COVID ini. Bahkan resesi ekonomi, bahkan banyak dampak yang terjadi hari ini. Saya berharap bahwa suatu hari kita juga boleh kembali beribadah di gereja. Dan saudara, saya percaya ini harapan kita. Dan saya percaya Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah yang kita hadapi bersama hari ini. Kemudian saudara, pertanyaan Elisa tidak sampai di situ. Ada pertanyaan kedua yang diajukan Elisa. Elisa bertanya, beritahukanlah kepadaku apa saja yang kamu punyai di rumahmu.
Apa saja yang kamu punyai di rumahmu? Saudara, pertanyaan ini Elisa ingin janda itu berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Elisa mau melibatkannya di dalam mukjizat yang akan terjadi. Di sini Tuhan melihat sejauh mana iman yang dimiliki oleh janda itu. Seberapa besar ketaatannya kepada firman Tuhan itu menunjukkan seberapa iman yang dia punyai. Saudara, ketika kita bilang percaya kepada Tuhan, itu tidak cukup, saudara. Tidak cukup hanya mempercayai Tuhan dan tidak melakukan apa-apa. Kita harus berbagian dengan Tuhan dengan mengambil langkah iman. Kita harus berbagian di dalamnya, saudara. Elisa berkata, apa yang kamu punyai di rumahmu? Saudara, apa yang janda itu miliki akan Tuhan pakai untuk memberkati dan memenuhi kebutuhan janda itu. Apa yang mau Tuhan pakai bukan sesuatu yang tidak dia miliki, tetapi sesuatu yang sudah ia miliki. Pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada kita hari ini. Apa yang saudara dan saya punyai hari ini? Mungkin hari ini kita merasa sulit berada di dalam persoalan. Tetapi Tuhan bertanya, apa yang kamu punyai hari ini? Saudara, mungkin kita masih diberikan bakat, ada kemampuan, ada keterampilan, ada semangat di dalam diri kita. Mungkin itu merupakan hal yang kecil, tetapi Tuhan bisa mengubah hal yang kecil itu menjadi hal yang besar di dalam hidup kita. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tuntut dari kita adalah hati yang berkomitmen untuk melakukan kehendaknya. Saudara, ketika Elisa bertanya kepada janda itu menjawab sebagaimana ditulis di ayat 2. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, buli-buli atau sebuah botol kecil berisi minyak itu yang dimiliki oleh janda itu. Hanya satu-satunya barang berharga yang dia miliki pada waktu itu. Saudara, buli-buli berisi minyak itu ada yang menafsirkan itu minyak zaitun. Itu merupakan salah satu produk ekspor dari Palestina dan itu merupakan sesuatu yang berharga. Kalau dijual bisa dapat harga tinggi. Nah, saudara, buli-buli berisi minyak itu hanya satu botol, saudara. Itu yang ditinggalkan suaminya bagi janda itu. Nah, kita melihat betapa miskinnya keluarga ini, saudara. Suami yang sudah meninggal tidak meninggalkan apa-apa selain sebotol minyak yang kecil. Saudara, sebuah buli-buli berisi minyak itu hanyalah hal yang kecil. Tetapi Tuhan dapat mengubah hal kecil menjadi hal besar. Hal kecil apa yang kita punya hari ini, saudara? Sesungguhnya itu juga merupakan potensi yang kita miliki yang bisa Tuhan pakai untuk memberkati hidup kita. Sesuatu yang bisa Tuhan ubah menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kemuliaannya. Saudara, kemudian kita melihat di ayat 3 dan 4. Elisa memberitahukan kepada janda itu apa yang harus dilakukannya. Dia dan anak-anaknya itu harus pergi kepada tetangga-tetangga. Mereka harus berkeliling di sekeliling lingkungan mereka untuk meminjam bejana-bejana kosong. Mereka harus mengumpulkan bejana-bejana kosong itu sebanyak yang mereka bisa kumpulkan. Nah, kemudian saudara, tidak hanya sampai di situ, dia harus masuk ke rumahnya bersama dengan anak-anaknya, kemudian menutup pintu dan situ, saudara, mereka melihat mukjizat Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka masuk ke dalam rumah, menutup pintu. Dalam waktu-waktu pribadi dengan Tuhan, kita akan melihat pekerjaan Tuhan. Seseorang pernah berkata, ketika kita bekerja. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan bekerja. Saudara, apakah saudara dan keluarga saudara juga menghabiskan waktu pribadi bersama dengan Tuhan? Sehingga kita bisa melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Khususnya di masa kita mengalami ketidakberdayaan kita. Justru di saat-saat pribadi bersama dengan Tuhan, kita melihat di situ
Tuhan bekerja. Saudara, janda dan anak-anaknya akan melihat pekerjaan Tuhan di mata mereka. Mereka akan menuangkan minyak dari satu bejana kepada bejana yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang diberitahukan oleh Elisa kepada janda itu. Apakah janda itu menuruti instruksi daripada Elisa? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, iya. Janda itu melakukan. Kita lihat ayat 5. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudara, dalam bahasa Ibrani akan jelas kata menuang ini menunjukkan satu tindakan berkelanjutan. Janda ini berusaha untuk menuangkan minyak itu dari satu wadah kepada wadah yang berikutnya. Ketika satu wadah atau bejana ini sudah penuh, dia harus pindah kepada bejana yang lain. Dan dia lakukan dengan sepenuh hati, saudara. Ketika kita berharap Tuhan melakukan sesuatu untuk kita, maka kita juga harus belajar untuk mematuhi firman Tuhan. Saudara, iman yang benar kepada Tuhan akan menghasilkan ketaatan kepada Tuhan. Tapi iman yang gagal mentaati Tuhan itu adalah iman yang salah. Yakobus pernah berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, iman kepada Tuhan tanpa perbuatan, tanpa tindakan adalah iman yang mati. Iman yang mempercayai Tuhan adalah iman yang mentaati Tuhan. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, dikatakan di ayat 6, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, kapan minyak itu berhenti mengalir? Minyak itu berhenti mengalir saat bejana-bejana itu sudah terisi semua. Sesungguhnya tidak ada batasan untuk minyak itu. Tetapi jumlah bejana yang tersedia itu membatasi minyak itu mengalir. Saudara, demikian juga di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sediakan, pertolongan Tuhan itu tidak terbatas. Seringkali yang membatasi Tuhan adalah kurangnya keyakinan atau iman yang kita miliki. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang seringkali membatasi Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ada sebuah cerita tentang dua pria, saudara. Dua pria ini pergi ke sebuah danau untuk memancing. Ada satu keanehan terjadi dengan salah seorang pria itu. Ketika pria ini berhasil memancing ikan, saudara, maka dia akan mengambil penggaris yang dia bawa untuk mengukur ikan itu. Kalau ikan itu ukurannya melebihi penggarisnya, maka dia akan membuang kembali ikan itu ke danau. Tetapi kalau masih sesuai dengan ukuran penggarisnya, maka dia akan simpan. Dia akan taruh ikan-ikan yang sudah dia dapatkan itu. Demikian dia terus lakukan. Sampai waktu mereka sudah bersiap mau pulang, rekannya yang satu itu merasa tidak tahan. Dia merasa aneh dengan temannya. Lalu dia berkata, baru kali ini saya melihat keanehan dengan orang yang pergi memancing. Sepanjang umur hidup saya, baru kali ini saya melihat orang seperti kamu. Mengapa kamu membuang ikan yang besar kemudian menyimpan ikan yang kecil? Lalu pria itu berkata, saya membuang ikan-ikan yang melebihi ukuran penggaris saya dan menyimpan dan membawa pulang ikan yang kecil itu karena saya hanya memiliki wajan berukuran kecil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehadiran, kuasa, dan pertolongan Tuhan itu tidak terbatas. Apa yang Tuhan sediakan untuk memenuhi kita, itu tidak terbatas. Tuhan dapat memenuhi kita dengan kehadiran, kuasa, dan penyertaannya. Tapi saudara, seringkali dan
tidak jarang kita membatasi Tuhan dengan wadah iman kita yang kecil itu, yang kita miliki itu. Kita membatasi dia dengan keengganan kita untuk mematuhi dia. Kita membatasi dia ketika kita memasang patok standar berdasarkan ukuran kita. Saudara yang terkasih, ketika kita berhenti untuk menaati dia, maka dia berhenti memenuhi kita. Ketika bejana-bejana itu sudah terisi semua, janda itu datang kepada abdi Allah, yaitu Elisa. Dan Elisa berkata kepadanya di ayat 7, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Saudara sekalian, janda ini harus menjual minyaknya untuk bayar hutang. Dan selebihnya dia dan anak-anaknya boleh pakai untuk memenuhi kebutuhannya. Saudara, masih cukup uang untuk membeli makanan, untuk memenuhi keperluan hidupnya. Artinya saudara, janda ini mengumpulkan banyak sekali bejana. Dia dan anak-anaknya pasti sudah meminjam semua bejana kosong yang ada di tetangga-tetangganya. Sampai dikatakan sudah tidak ada lagi bejana yang bisa dipinjam. Saudara, itu adalah tanda iman yang besar kepada Tuhan. Seringkali pertolongan Tuhan itu bergantung kepada dua hal, yaitu iman kita kepadanya dan ketaatan kita kepada Tuhan. Di dalam Matius 9 ayat 29 Yesus pernah berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, kapan minyak itu mulai mengalir? Minyak itu mulai mengalir ketika janda itu menuangkan minyaknya. Tetapi ketika dia berhenti, semua bejana sudah penuh dan tidak ada lagi yang dibuang, di situ minyak itu berhenti mengalir. Saudara, hanya ketika kita bertindak berdasarkan iman dan mematuhi firman Tuhan, maka berkat Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan datang mengalir kepada kita. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan menjanjikan sesuatu di dalam firman-Nya, mari kita pegang saudara. Kita percaya, kemudian kita berharap bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Allah yang ada di perjanjian lama. Yesus yang ada di perjanjian baru. Bahkan Allah yang kita sembah pada hari ini adalah Allah yang sama. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tahu setiap detil hidup kita. Allah yang memenuhi kehidupan kita. Allah yang tidak terbatas. Yang sanggup memberikan pertolongan bagi setiap umatnya. Saudara, mungkin hari ini kita menghadapi tantangan, kesulitan. Ada pergumulan-pergumulan yang kita rasa sepertinya tidak ada jalan keluar. Kita berada di titik ketidakberdayaan kita. Dan kita sungguh tidak berdaya untuk situasi-situasi yang ada pada hari ini. Saat kita berada di dalam ketidakberdayaan itu, ingatlah untuk terus mempercayai Tuhan. Terus mentaati firman-Nya, saudara. Bahwa Ia sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Ia akan menolong kita. Dia akan hadir di dalam hidup kita. Dengan kuasa-Nya memberikan pertolongan kepada setiap orang yang sungguh beriman dan taat kepada firman-Nya. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus menguatkan setiap kita. Entah saudara mengalami pergumulan, persoalan atau apapun dalam hidup kita. Saudara jangan lupa datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menyatakan iman kita dengan melakukan firman-Nya di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang boleh menjadi andalan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang berkuasa, Allah yang mengerti setiap detil hidup kami. Allah yang sanggup memberikan jalan keluar ketika kami berada di dalam ketidakberdayaan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami terus datang
dan berharap kepada Tuhan. Mohon Tuhan Engkau memberikan kami pengertian, memberikan kami iman yang sungguh-sungguh kepada Engkau, dan belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang terus kami andalkan di dalam hidup kami. Biarlah nama Tuhan juga dimuliakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, persekutuan doa kita hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.